Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Adi. Kali ini saya akan mencoba untuk menganalisa dari data-data yang coba saya kumpulkan belakangan ini terkait dengan kasus Asabri. Nanti kita coba benturkan dengan etika-etika dari seorang akuntan gitu ya terhadap kasus Asabri ini, dari mulai awal mula kerugian Asabri sampai kita akan membahas soal etika-etika seorang akuntan yang sebenarnya sudah saya bahas dalam video saya sebelumnya. Tapi ini studi kasusnya coba kita benturkan pada kasus Asabri yang ada pada sekitar tahun 2017 sampai dengan detik ini. Kerugiannya sih mencapai 22,7 triliun gitu ya. Jadi ini merupakan kasus yang sangat menghebohkan negara kita kemarin itu, karena Asabri ini merupakan salah satu pilar dari perusahaan-perusahaan BUMN kita. So, sebelumnya kita akan mencoba untuk membahas soal awal mula dulu ya kerugian dari Asabri ini yang coba saya rangkum gitu. Awal mula kerugian Asabri, kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Persero atau Asabri mendengung sejak 3 Februari 2017 ketika hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan keluar. Hitungan awal auditor negara menaksir potensi kerugian investasi Asabri yang mengalihkan investasinya dari deposito ke penempatan saham langsung dan reksadana sejak 2013 bisa mencapai 16 triliun. Pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD Jumat 10 Januari 2020 menguatkan rumor tersebut. Mahfud mengaku telah mendapat informasi tentang masalah di tubuh Asabri. Dalam audit BPK, Asabri kedapatan membeli saham bodong senilai 802 miliar. Perseroan juga tercatat membeli 2 saham gorengan, yakni milik PT Eureka Prima Jakarta Tbk atau IPO-nya LCGP senilai 203,9 miliar dan PT Sugih Energi Tbk IPO-nya SUGI sebesar 452 miliar. Ada juga pelepasan 12 saham non blue chip senilai 1.602 triliun. Sebelumnya dibeli saham seharga 987 miliar ke reksadana afiliasi yang diduga bertujuan mengerek keuntungan akhir tahun. Selain itu, BPK menyoroti pembelian ribuan kaveling tanpa sertifikat senilai 732 miliar rupiah. Pada 2017, penempatan dana Asabri di portofolio saham mencapai 5,34 triliun dan reksadana 3,35 triliun. Sisa investasi mereka di deposito yang paling liquid ketika dibutuhkan tinggal 2,02 triliun. Belum ada informasi terbaru tentang sebaran investasi Asabri karena tidak ada publikasi laporan keuangan dari perusahaan sejak 2018. Pada 8 September 2015, Beni Cokro Saputro, pemilik Hansen Internasional, menyurati Direktur Utama Asabri saat itu, Mayor Jenderal Majen TNI Purnawirawan Adam Damiri. Beni Cokro Saputro ini yang notabene nanti dihukum harusnya mati, cuma kemarin kasasi belum ada keputusan. Kerugiannya 22,7 triliun. Ini luar biasa. Aduh. Adam Damiri untuk menawarkan kepemilikan 18% saham PT Harvest Time yang dimiliki anak usaha Hansen yang lain, yaitu PT Wiracipta Sana Satria senilai 1,2 triliun rupiah. Masalah muncul karena Wiracipta tidak pernah memiliki 18% saham Harvest yang diklaim Beni. Wiracipta hanya mengempit 13%, itu pun telah dijual ke PT BW Plantation. Manajemen Asabri mengaku baru mengetahuinya setelah ada pemeriksaan BPK. Saat pemeriksaan, direksi Asabri mengaku pembelian saham tanpa melalui proses uji tuntas dan studi kelayakan. Setelah kena semprit BPK, Asabri di bawah Direktur Utama yang baru, Letjen Purnawirawan Sony Wijaya, pada 3 Januari 2016 menyurati Wiracipta agar persekot sebesar 802 miliar rupiah itu dikembalikan. Asabri juga menambahkan kewajiban bunga berjalan sebesar 7% per tahun, jauh di bawah bunga pinjaman bank komersial, terhitung sejak 14 Januari 2016.
Selama 3 tahun ditambah bunga, kewajiban wiracipta menjadi 832 miliar rupiah. Beni menyanggupi, tapi mengajukan skema pelunasan sendiri. Beni hanya mau mengembalikan tunai 100 miliar rupiah. Sisanya dipenuhi dalam bentuk aset kafling, siap bangun di Serpong Kencana yang dikembangkan Blesindo Terangjaya. Juga anak usaha Hansen. Ini yang kemudian disebut sebagai kafling tanpa SHM tadi ya, sertifikat hak milik, yang tiba-tiba muncul itu di persidangan kemarin itu. Beni awalnya menawarkan 2033 kafling seluas 146.400 meter persegi. Pada 23 sampai 29 Juni 2016, Wiracipta membayar 100 miliar rupiah kepada Asabri. Perusahaan itu masih menunggak 732 miliar ketika dikurangin dengan 832 miliar tadi gitu. Rapat direksi Asabri pada 13 Juli 2016 baru menyetujui usul Beni, kendati Beni sudah menyetor uang muka pengembalian, tapi dengan sedikit modifikasi. Beni wajib membeli kembali kafling yang menjadi pengganti saham dan menjualnya, lalu hasil dan keuntungannya diberikan kepada Asabri 1 tahun kemudian. Sanksi tegas KAP Asabri yang menaungi opini audit dari KAP yang di-hire oleh Asabri itu. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan P2PK, Kementerian Keuangan akan memberikan sanksi tegas kepada KAP yang terbukti melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asabri Persero. Sekjen Kementerian Keuangan Hadianto mengatakan Asabri biasanya diaudit oleh KAP yang terdaftar. Sanksi yang akan diberikan lanjutnya disesuaikan dengan tingkat kesalahan KAP yang bersangkutan. Bisa bersifat teguran maupun pembebasan sementara dari praktek sebagai akuntan publik. Berdasar laporan keuangan di tahun 2014, laba Asabri tercatat 245 miliar dengan opini WTP, opini audit WTP wajar tanpa pengecualian. Saat itu KAP yang tercatat melakukan audit adalah Helianto dan rekan. Kemudian di tahun 2015 dengan auditor yang sama, laba Asabri tercatat menjadi 347 miliar rupiah dengan opini sama pula, wajar tanpa pengecualian. Ini yang lebih menarik. Selanjutnya pada tahun 2016, masih dengan auditor yang sama, laba Asabri tercatat sebesar 116 miliar dengan opini audit wajar tanpa pengecualian, masih dengan KAP yang sama, Helianto dan rekan tadi. Sedangkan dalam kurun waktu 1 tahun, sedangkan pada tahun 2017 laba Asabri kemudian tercatat melonjak menjadi 943 miliar rupiah, naik 7 kali lipat dari tahun sebelumnya. Tentunya dengan opini wajar tanpa pengecualian. Di periode ini PwC yang bertindak sebagai auditornya. Staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulinga mengharapkan pihak-pihak yang berutang seperti Heru Hidayat dan Beni Cokro Saputro bisa memenuhi tanggung jawab atas utang-utangnya, supaya juga bisa membantu Asabri dalam pembenahan. Adapun etika dalam kantor akuntan publik, ada etika bisnis akuntan publik, tanggung jawab sosial akuntan publik sebagai entitas bisnis, krisis profesi akuntansi, yang terakhir regulasi dalam penegakan etika kantor akuntan publik. Untuk ini saya coba untuk ambil di poin ketiga saja, 1 dari 5 etika kantor akuntan publik KAP gitu ya, yaitu akuntan publik sebagai entitas bisnis. Sebagai entitas bisnis layaknya entitas-entitas bisnis lain, kantor akuntan publik juga dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya, pada kantor akuntan publik, bentuk tanggung jawab sosial suatu lembaga bukanlah pemberian sumbangan atau pemberian layanan gratis, tapi meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik, terutama sikap altruisme, yaitu mengutamakan kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibanding mengejar laba. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat.
Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi akuntansi. Dibenturkan pada kasus ini KAP yang mengaudit seharusnya tidak memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asabri Persero. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan akuntan publik sebagai entitas bisnis. Jikalau KAP yang mengaudit tersebut terbukti bersalah, karena kalau bersalah masyarakat tidak akan percaya dengan perusahaan tersebut. Karena profesi akuntan memegang peranan penting dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketergantungan dalam tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Demikianlah singkat saja tentang Asabri, sepil sedikit lah ya tentang kasus yang menarik kemarin terkait dengan Asabri, karena total kerugian negara ini sebesar 22,7 triliun juga belum terungkap secara pasti dan masih menjadi misteri ya. Oke, demikianlah, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.